Kenapa tidak bisa lewat? Kenapa ada sapi? Saya juga lagi buru-buru nih. Pindahkan dia ke samping. Pagi-pagi sudah macet. Kalau terlambat tanda tangan kontrak, bisa gagal. Habis antarkan pesanan, buru-buru mau lamaran sama Yun Sue. Kenapa sapinya masih di tengah, nutup jalan? Jam berapa sekarang? Mau kerja atau tidak? Aku juga hampir terlambat. Udah dari pagi. Nggak ada cara lain. Nggak tahu sampai kapan macetnya habis. Mau tanya, Mas. Apa yang terjadi dengan sapi ini? Pagi ini muncul seekor sapi tua, berdiri di sini dan bikin macet. Sapinya menghalangi jalan. Sapi ini kelihatannya normal. Bisa kita potong. Potong aja. Jangan panik dulu guys, dengar penjelasan saya. Heh. Semua punya jiwa, hewan apalagi. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Kebetulan, saya pemilik toko hewan. Bagaimana kalau saya coba bicara dengannya? Mungkin saya punya cara. Sapi tua. Bisa ngerti nggak kamu sama omonganku? Sekarang orang-orang buru-buru. Kamu berdiri, mereka nggak berani lewat. Kalau ada urusan, kita ke pinggir jalan bicara baik-baik ya. Kamu ada ide? Kamu pikir buka klinik hewan bisa bicara sama hewan? Pikir buka klinik hewan bisa bicara sama hewan? Zhao Yinghua. Kok kamu ada di sini? Aku benar-benar pikir kamu punya ide bagus. Cuma ini. Pagi-pagi kok aneh banget? Anak muda. Siapa yang bicara padaku? Bukan aku nggak mau pergi. Ada masalah yang akan terjadi di depan. Mungkinkah? Anak muda, tebakanmu benar? Akulah yang memberimu kemampuan berbicara. Aduh aku. Siang-siang begini lihat hantu. Aku bisa mendengar suara hati sapi. Siang-siang begini lihat hantu, aku bisa dengar suara hati sapi. Anak muda, kemampuanmu mendengar pembicaraanku. Jangan ceritakan ke orang lain ya. Aku sebenarnya berasal dari Tunggangan dari Taishang Laojun. Melanggar aturan, dibuang ke bawah. Harus melakukan 100 perbuatan baik. Baru bisa kembali ke dunia dewa. Kamu bilang sapi dibesarkan olai Taishang Laojun. Anak muda, Jean Gantegang. Jembatan di depan. Ari ini akan rantu. Aku menghalangi jalan untuk menyelamatkan nyawa. Kamu bilang jembatan ini. Gila, dunia benar-benar gila, ada yang bicara dengan sapi. Ayo, tolong panggil mobil rumah sakit jiwa. Bawa anak ini pergi. Cheng Yi, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Hari ini bicara kerja sama keluarga Su. Keluarga Su adalah keluarga paling kaya di Yun City. Ganggu urusanku, aku lempar kamu ke bawah jembatan kasih makan ikan. Zhao Yinghua. Kerbau tua ini muncul di sini untuk menyelamatkan kita. Tidak. Ini ada alasannya. Dengar aku. Kalian. Tunggu. Tidak, ini ada alasannya. Dengar aku, kalian. Hehehe. Zhao Yinghua, kamu tidak boleh menyakitinya. Aku lagi sibuk, gak bisa pergi. Anak muda, dengar bicara. Cepat minggir. Jangan karena aku jadi nyusahin kamu. Zhao Yinghua. Jangan. Kamu gila ya, aku hampir bunuh kamu. Anak muda, dia mau lawan aku si tua Niu, buat apa kamu ikut campur? Saya seorang dokter hewan. Bahkan hewan biasa. Saya tidak akan membiarkan mereka terluka, ini benar-benar gila. Heh. Kamu belum selesai juga.
Yunsue, bukankah kamu pergi dinas? Dinas cuma alasan. Aku selalu di Yuncheng. Adapun tujuannya. Kamu dengan dia. Nggak nyangka ya. Sebenarnya aku dengan dia. Sudah lama bersama. Wah. Hari ini luar biasa bisa nonton pertunjukan bagus, kan? Yunsue. Bukannya kamu bilang, nggak suka Zhao Yinghua, anak orang kaya itu? Semua itu bohong belaka. Dulu aku terlalu muda. Sekarang aku baru tahu. Hanya Yinghua yang terbaik. Jujur saja padamu. Hari ini aku tidak bicara denganmu, karena dia melayaniku dengan sangat baik. Anak muda, kamu harus bertahan ya. Masih bengong? Ayo ikut aku. Ini tidak baik. Memukul orang VDP. Seekor sapi tua menghalangi jalan, bunuh saja kalau perlu. Manusia sih. Selama nggak ada yang mati, meski terluka parah, hukum tidak menghukum banyak orang. Kamu, Semua maju, ayo. Pukul dia, ayo maju. berhenti. Jembatan di belakang ini. Jembatan ini akan segera runtuh. Jembatan di belakang ini akan segera runtuh. Gila banget. Tadi kamu ngobrol sama binatang, sekarang mulai ramal nasib? Aku tidak bohong. Sapi tua ini yang memberitahuku. Meski ingin menarik perhatianku, tidak perlu cara ini. Sapi tua tahu jembatan ambruk. Bikin konten. Bocah ini cuma pembawa acara. Sapi ini malah menghalangi, pasti mau cari perhatian. Cari perhatian saja. Aku. Kurir dari toko hewan. Toko hewan. Aku seorang dokter hewan. Peduli apa kamu dokter hewan atau kurir, mana makanan anjingku? Berdiri di peta seperti patung, tidak bergerak. Aku pesan antar, kenapa aku harus ambil sendiri? Oh. Kamu pasti Nona Suruoke, kan? Maaf, aku ada sedikit masalah. Jadi, Sudahlah. Kalau ada lain kali, aku pasti akan mengeluh. Cepat minggir. maaf Siaeng. Sekarang belum bisa lewat. Cepat kasih jalan. Maaf ya, Siaeng. Sekarang belum bisa lewat. Kamu kenapa sih? Kamu gak antar makanan, malah sibuk hadang jalan. Bukan. Anda pasti Nona Suruoke dari keluarga Su. Kamu siapa? Saya Zhao Yinghua dari grup Zhao. Keluarga Su mengajak saya bicara kerjasama. Begitu. Nona Su, sudah lihat semuanya? Orang bernama Cheng ini menghalangi jalan, tidak membiarkan kita lewat. Waktu kita janjian sudah hampir habis. Halo, dokter hewan kecil, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Nona Su, bukan saya menghalangi jalan. Ya. Sapi tua memberitahu jembatan di depan akan segera runtuh. Lewat sekarang pasti berbahaya. Segala sesuatu memiliki roh, saya percaya. Sapi tua ini bisa meramalkan masa depan. Tapi bilang bisa berkomunikasi dengan sapi. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Belum menyelesaikan kebajikan, kekuatan tidak cukup. Untuk membiarkan orang lain berkomunikasi. Ah, itu. Nona Su. Waktu membuktikan segalanya. Tidak bisa menunggu beberapa menit? Beberapa menit. Saya bisa dapat jutaan dalam 1 menit. Kamu bisa ganti rugi? Saya. Paman di rumah kritis, nggak ada waktu lama di sini. Cepat buka jalan. Bukannya paman kedua kamu kritis? Kamu masih ada waktu untuk beli makanan anjing? Masalah keluarga Su, kamu dokter hewan kecil tahu apa? Tunggu.
Urusan keluarga Su, kamu dokter hewan kecil tahu apa? Cepat beri jalan. Halo, kamu di mana? Paman keduamu hampir tidak bisa bertahan. Paman kedua. Nona Su. Tuan kedua keluarga Su dalam. Serahkan urusan ini padaku. Hati-hati jangan mencederai orang atau hewan. Kamu mau apa lagi? Nona Su, sapi ini memang binatang. Biar aku yang urus ini, tenang saja aku akan segera bereskan. Usir saja. Jangan sampai melukainya. Teman lama. Jangan salahkan aku kalau kasar. Salahkan diri sendiri, mengusik nona besar keluarga Su. Kamu masih mau menyentuhnya? Rusak. Lewat sini. Jembatan di depan benar-benar runtuh. Jembatan di depan benar-benar runtuh. Aku lama bilang pada kalian. Sapi tua ini bilang padaku kalau jembatan akan runtuh. Tidak mungkin. Kau cuma dokter hewan bau. Mana mungkin kau bisa bicara dengan sapi? Kau menebak dengan benar. Ja. Kalau beruntung, mungkin saja jembatan ini, kau yang membuatnya bermasalah. Danga aku. Jangan percaya omong kosong, bajingan ini. Dia yang mengajak orang. Dewa sapi, dewa Semoga Anda lindungi. Menjadi kaya. Dewa sapi oh dewa, Berkatilah aku untuk kaya dan tampan. Berkatilah setampan bintang. menemukan. Pacar secantik bidadari. Dia benar-benar bisa mengerti bahasa hewan. Kalau dipikir-pikir, paman kedua dia. Mu, anak muda. kemarilah. Kenapa kamu tidak meminta keinginan padaku? Aku sudah menyelesaikan 100 kebaikan. Bisa kembali ke surga. Tadi kamu membantu aku, seharusnya bisa memintaku mewujudkan keinginanmu. Aku sebenarnya dokter hewan. Bahkan untuk hewan biasa pun aku akan membantu. Mengenai keinginan. Tidak mencari uang, hubungan. Hanya berharap bisa menjaga klinik hewan yang diwariskan kakekku. Berkembang. Itu akan lebih baik. Kau berjiwa murni. Karena itu, aku memberimu kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua makhluk. Semoga kau bisa. Tetap setia pada hatimu. Seperti yang kau katakan. Menyelamatkan semua makhluk. Berkomunikasi dengan segalanya. Berkomunikasi dengan segalanya. Mu. Itu mereka. Tidak hormat, Keya. Kejar-kejar. Berhenti. Turun dan buka pintu. Berani tidak hormat pada sapi suci, keluar. Sialan Chong I. Aku tidak akan selesai. Keluarlah sekarang juga. Agar kamu hormat pada sapi suci. kemampuan berkomunikasi dengan semua makhluk. Lebih baik beri aku beberapa pil emas saja. Pak Cheng, kesalahanku. Semoga Anda bisa Haha, Waktu pesan antar tinggal 3 menit, hampir Aduh. habis sudah. Dalam waktu 3 menit ini. Jembatan ini sudah runtuh, bagaimana saya bisa mengantar? Habis sudah. Dalam waktu 3 menit ini.
Jembatan ini sudah runtuh, bagaimana bisa mengantar? Jangan khawatir, tidak akan memberikan penilaian buruk. Harus sampai di tempat yang ditentukan baru bisa klik kirim. Kalau tidak, platform akan memotong uang saya. Seyatahu ada Jalon Pinta. Benarkah? Ikuti saya. Sepertinya komunikasi dengan segalanya tetap bermanfaat. Kamu sudah menemukan jalan. Ya, ikuti saja. Masuk ke mobil saya, lebih cepat dari mobil listrikmu. Kalau gitu, saya terima. Hehe. Xing Yuan. Bagaimana kondisi pamanmu sekarang? Masih enggan makan? Ayah. Apapun yang kami katakan, dia tidak mau makan. Pengawal memberi makan paksa, tapi dia menggigit mereka satu. Aduh. Bagaimana ini? Dia hanya seekor anjing, umurnya ada batasnya. Mungkin sudah waktunya. Kamu. Diam. Waktu itu kalau bukan dia yang menyelamatkan aku sudah mati di tangan para perampok itu. Kamu. Dia itu penyelamatku. Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan mengusirmu dari keluarga Su. Si brengsek itu cuma anjing, aku ini putra kandungmu, ayah. Ayah. Ayah, paman kedua bisa diselamatkan. Ayah, paman kedua bisa diselamatkan. Benarkah? Benar, itu benar. Pak Cheng bisa menyelamatkan paman. Aku bilang, adik tidak ingin kurir merawat paman Yu, bukan? Dia bukan pengantar barang, dia dokter hewan. Ruoko. Apakah Anda tahu berapa banyak aku memanggil banyak ahli terkenal, bahkan ahli zoologi, tapi tak satu pun melihat apa yang salah dengan pamanmu. Dia adalah seorang dokter hewan biasa. Oh ya, Maaf ya. Saya dengar dari Nona Su. Anjing tidak mau makan. Anjing apa? Itu paman saya, paman kedua. Tuan Cheng, keluarga kami anggap paman kedua saya sebagai manusia. Putri kaya ini sangat menghormati binatang kecil. Oh. Kalau dia mau jadi paman kedua ya biarkan saja. Toh entah itu kucing atau anjing, asal hewan pasti bisa kuobati. Dengar, adikku. Berapa banyak dokter hewan yang memeriksa paman? Ada yang berhasil? Memang benar. Paman keduamu sudah menemui banyak dokter tapi tetap saja tidak berhasil. Boka. Rani sambang di keluarga Kusu. Mau hilang lidahmu ya? Aku ingin mempercayai dia. Aku bersedia percaya padanya. Jika memungkinkan, jangan bicara sembarangan. Kamu tahu, pamanmu sangat penting bagiku. Jika ada masalah dengan pengobatan, kamu akan jadi penjahat seluruh keluarga Su. Ayah, aku percaya padanya. Nona Su. Baik, baik, baik. Tidak heran, putri besar keluarga Su, pewaris masa depan Su. Percaya adik kecil tidak berbohong. Tuan, ada masalah. Tuan kedua kelaparan sampai tidak bisa berdiri. Cepat, segera periksa. Tuan muda. Tadi malam dosis yang ditambahkan ke makanan Tuan. Sudah dimasukkan. Baik. Ayah. Salahkan dirimu sendiri karena memihak gadis itu. Bahkan ingin menyerahkan keluarga Su padanya. Jangan salahkan aku. Adik kedua, aku tahu kamu takut aku pergi. Jadi kamu mogok makannya. Tapi kenapa harus begini? Tuan, percayalah padaku. Su Xingyuan. Dia yang ingin menyakitimu.
Ayah, sampai detik terakhir, kita tidak akan menyerah pada paman. Ya, Aku punya cara untuk menyembuhkannya. ayah. Sampai detik terakhir, kita tidak akan menyerah pada... Ya, Aku punya cara untuk menyembuhkannya. Jangan takut. Apapun ingin katakan, bilang padaku. Aku akan membantu. Benarkah? dunia ini memang penuh keajaiban. Anak ini sedang bicara dengan anjing. Aku dulu pikir dokter hewan ini cuma menipu adik konyolku. Sekarang baru sadar, murni orang gila. Diam. Mr. Ching sesuatu. Aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. NK. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Ya, Pak. Aku tahu apa yang kau pikirkan sekarang. Tapi, aku dokter hewan kecil, jadi tidak bisa mengutarakan pikiranku. Jangan khawatir, Jika kau mau membantu, sisanya. fire aku yang urus. Oke. Aku sudah paham. Cepat bicara. Apa yang kamu tahu? Orang tua itu juga gila. Tuan kedua baru saja bilang padaku. Dia anak kandungmu. Dia ingin membunuhmu. Anak kandungmu mau membunuhmu. Memfitnah orang. Anak nakal. Kau bicara sembarangan di keluarga Su. Kurasa kau bosan hidup. Seseorang. Ikat orang ini, buang ke sungai buat pagan ikan. Baik. Pelan-pelan. Aku punya bukti. Omong kosong. Tangkap dia. Tunggu dulu. Karena dia bilang punya bukti. Berikan dia kesempatan menjelaskan. Supaya orang tidak bilang keluarga Su tidak adil. Tuan kedua bisa bersaksi untukku. Anak muda, apakah aku terlalu baik padamu? Kebenaran tentang ini dikatakan oleh Tuan kedua. Kalau mau tahu benar, apakah aku bisa berkomunikasi dengan Tuan kedua? Sangat mudah. Membuat Tuan kedua makan. Bukankah itu bisa membuktikan? Wang, Anak muda, kau hebat. Tuan kedua. Sekarang hidup dan matiku bergantung padamu. Andalkanmu. Kau benar-benar ketagihan bermain peran. Bisa bicara dengan paman sekarang. Tenang saja. Oak, Mari. adik kedua. Akhirnya mau makan sesuatu. Kamu lihat kan? Tuan Cheng bisa berkomunikasi dengan apa yang dia katakan Paman kedua keren banget. Bagaimana? Kalian percaya padaku kan? Ini tidak mungkin. Mana mungkin ada orang. Orang bisa bicara dengan... Betul, ini semua palsu. Semua ini adalah tipuan matanya. Betul, ini semua palsu. Semua ini adalah tipuan matanya. Zhao Yinghua dari grup Zhao. Sampaikan salamku kepada Paman Su. Oh, dari keluarga Zhao ya. Kamu tadi bilang. Percakapan antara Tuan Cheng dan adikku itu palsu. Coba jelaskan dengan jelas. Orang lain gak tahu. Tapi aku dan Inghua sangat tahu. Chingi itu jelas orang gila. Omong kosong, pamanku nggak mau makan, dibujuk Tuan Cheng baru mau makan. Ini yang dilihat sendiri. Paman Su, Anda mungkin tidak tahu. Orang bermaga Cheng ini. Pagi ini membawa seekor sapi menghalangi jalan, tidak membiarkan orang lewat. Kamu bilang, Kalau bukan gila, apa lagi? Omong kosong. Orang ini memang gila. Kalian masih percaya padanya. Benar-benar lucu. Dia bukan orang gila. Aku bisa jamin itu. Kamu kan temannya, jadi pasti membelanya. Oh ya. Kamu bilang aku mencelakakan ayahku sendiri. Lalu, bilang saja bagaimana aku mencelakakannya.
Aku. Bagaimana, Brother Dog? Kamu punya bukti? Bagaimana Pak Cheng? Apakah Anda yakin? Saya. Dasar bocah kurang ajar. Saya mencium bau racun. Racun ada di salah satu orang di sini. Saya mencium bau racun. Racun sekarang ada di salah satu orang di sini. Anjing gila ini kenapa lagi? Hidung anjing sangat tajam, 1000 kali lebih dari manusia. Dia bukan sedang gila. Dia mencium bau racun. Racun itu ada pada seseorang di sini. Ayah bisa menemukannya dan membuktikan saya tidak bersalah. Kalian semua jangan bergerak. Ayah. Apa Anda membiarkan orang gila ini rusuh di sini? Dia membuat pamanmu berbicara dan makan. Biarkan dia jika dia benar-benar mengacau. Semua jangan bergerak. Pergi. Cepat, cepat pergi. Ini. Ah ini. Tangkap dia, lihat apa yang dia punya. Apa yang terjadi? Apa ini? Katakan, Ini bukan milikku, siapa yang menaruhnya di sakuku? tahan orangnya, ambil barangnya untuk dicek. Pasti bukan dia, saya sudah lihat sendiri. Kakap. Hari ini sampai di sini saja. Tuan Cheng. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Nanti, saya pasti akan memberikan hadiah besar tentang urusan keluarga Su. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Maaf ya, sobat anjing. Aku hanya bisa bantu sampai sini aja. Tolong pesankan aku makanan. Pembayaran berhasil. Bagus. Kamu dulunya adalah penguasa di sekitar sini. Sekarang malah nurut sama manusia. Benar-benar memalukan. Kamu tahu apa sih, anjing? Cerdas melihat situasi. Tak bisa menenangkan bocah ini. Bagaimana kalau dia potong telur? HMPH. Kucing dan anjing bisa komunikasi. Sayangnya, majikan kalian kirim untuk potong telur. Sekalipun tampil sebaik apapun, saya tetap tak bisa berbuat apa-apa. Nona Su.
Anda punya hati tapi tidak punya nyali. Jika kau ingin bergairah, kau harus berteriak. Jika Anda tidak berteriak, bagaimana menarik gadis cantik? Memalukan. Apa itu untuk Anda? Kembali ke kandang Anda. Anda mematahkan bola saya, sekarang Anda menyuruh saya kembali. Aku tidak akan kembali. Kau begitu berani. Jika begitu, tidak perlu obat bius saat menjinakkan bom, kan? Aku akan melakukannya. Aku akan Ayo kita kembali. Nona Su. Pak Cheng luar biasa. Bahkan pawang hewan pun. Tidak bisa seperti ini, kan? Ini bukan menjinakkan hewan. Saya ini. Berkomunikasi dengan hewan. Nona Su. Hari ini kamu datang ke sini. Ada keperluan apa? Saya datang untuk meminta bantuan Pak Cheng. Ah. Changi. Semua gara-gara orang gila yang entah dari mana ini muncul. Tuan Su. Kenapa Anda harus repot-repot untuk seorang dokter hewan kecil? Apa yang kamu tahu? Awalnya saya sudah merencanakan, tunggu si tua meninggal. Keluarga Su ini sudah menjadi milikku. Semua gara-gara dokter hewan kecil. Orang tua jadi curiga padaku. Wanita Su Rook menantangku untuk berkompetisi. Sekarang bagus. Keluarga Su mungkin jatuh ke tangan seorang wanita. Pak SU. Sebenarnya, menurut saya, ini kesempatan. Jika dalam pengembangan ini, Anda bisa meraih puncak. Anda tidak hanya dapat mewarisi seluruh harta dengan sah, juga bisa membangun reputasi di depan tokoh terkenal dari seluruh provinsi. Maksudmu adalah, kamu bisa membantuku menang dalam pertandingan. Anak muda, punya masa depan. Tenang saja. Asalkan bantu aku mewaris. Keluarga Zhao kalian adalah mitra paling setia bagiku. Terima kasih, Tuan Su. Su Rook. Changi. Maksudnya, Tuan Tua Su membiarkanmu dan Su Xingyuan membeli tanah. Saat itu, ia menghasilkan lebih banyak dari tanahnya. Akan menjadi pewaris keluarga Su. Dana terbatas. Tidak bisa mendapatkan tanah untuk menang kompetisi. Aku berharap Tuan Cheng bisa membantuku. Tapi aku ini hanya dokter hewan. Urusan rekayasa sipil, desain dan konstruksi aku tidak mengerti. Jika ingin aku membantumu melihat Feng Shui, saya juga tidak berdaya. Bapak Cheng terlalu rendah hati. Di keluarga Su, Anda bukan orang biasa. Saya percaya, jika Anda bantu, saya bisa menang. Waktu di keluarga Su, saya malah menyinggung Su Xingyuan. Oh iya. Yan Yunsui dan Zhao Yinghua, pasangan licik. Punya hubungan baik dengannya. Kalau tidak diselesaikan, nanti mungkin mereka akan mencari masalah denganku lagi. Tuan Cheng Hong. Oh. Baiklah. Aku akan menemani Nona Su pergi. Tapi kita harus sepakat. Kalau tidak bisa membantu, jangan salahkan aku. Terima kasih Tuan Cheng. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak suka Su Xingyuan yang licik itu. Meracuni ayah kandungnya. Orang seperti ini. Kalau langit tidak menghukumnya, aku yang akan menghukum. Tuan Cheng. Sudah melihat seharian. Tanah ini. Tanah terakhir yang dapat dibeli dengan dana yang ada sekarang. Aneh. Aneh sekali. Tuan Cheng. Bukannya ini hanya tanah kosong?
Ada apa yang aneh? Lihatlah sekeliling sini. Jelas sekali berbeda dengan tanah yang kita lihat sebelumnya. Walau tidak paham real estate, saya juga tahu. Tempat ini tidak di daerah terpencil. Bukan di lokasi strategis. Setidaknya masih dalam wilayah pusat bisnis. Mengapa harganya begitu murah? Apakah kamu tidak tahu? Dulunya termasuk pinggiran kota. Kota terus berkembang. Makanya di sini bersama desa sekitar dimasukkan ke dalam rencana urbanisasi. Sayangnya, kemudian daerah ini terkena rumah sudah dibangun. Dilahap jadi bangunan berbahaya. Dinas terkait dan pengembang sudah mencoba menyelesaikan, tapi tidak bisa sembuh sepenuh. Jadi, di sini menjadi tanah tandus. Oh begitu. Kenapa di mana-mana ada orang gila seperti kamu? Tunggu. Oh begitu ya. Kenapa di mana-mana ada orang gila seperti kamu? Adikku, saya bilang, kamu serius mau beli tanah gersang ini? Kenapa? Apa yang kubeli itu urusanku, bukan urusanmu. Benar sekali. Tapi, adikku, yang kamu belanjakan uang keluar, pada akhirnya, itu uangku juga. Apa aku tidak berhak bertanya? Kalau aku tidak salah ingat. Pemilik keluarga Su Yuntian, kan? Berubah jadi Su Yuan. Kurang ajar. Urusan kelu agas. Ada hubungannya sama kamu? Cepat kembali ke desa. Bantu kelahiran hewan saja. Kenapa? Begitu buru-buru melahirkannya. Hei, kalau kamu nggak tahan, bilang ke aku. Kita kenal lama, nggak keberatan bantu kamu melahirkan. Chingi kamu mati. Cukup. Di hadapan Suruoka, belum giliranmu yang gak setia berulah. Aku bilang adik, nggak perlu seketus. Tahu isi dompetmu nggak banyak. Tanah bisa dibeli sangat sedikit. Bagaimana kalau kamu langsung menyerah? Kita simpan uang untuk membeli tanah. Sebagai mas kawin kita, bagaimana? Pertandingan ini belum dimulaikan. Siapa kalah, siapa menang belum tentu. Tunggu. Siapa kalah, siapa menang belum tentu. Kamu bilang aku bisa menang. Maksudmu sudah tentukan tanah yang mau dibeli? Ya. Benar. Kali ini, kunci menang kalahnya ada di tanah yang kamu injak sekarang. Bilang kamu gila memang tak salah. Semua orang tahu tanah ini terbengkalai. Untuk dijadikan jaminan bank. Tidak ada bank mau terima. Baiklah. Saya ingin bersama Tuan Su. Mari bertaruh. Kamu siapa sih? Lupa kemampuanmu, enggak punya hak buat bertaruh. Tidak perlu. Tuan Cheng tamu undangan adikku. Tetap harus menghargai tamu. Bilang bagaimana kamu mau bertaruh. Gampang saja. Aku sudah tahu kesepakatan taruhan keluarga Su. Ingin tambah taruhan sama Tuan Su. Tunggu Pak Su beli tanah. Adakan upacara pembukaan bersamaan. Berani bertaruh, Pak Su, tanah mana yang Anda beli? Nilai tanah ini takkan melebihi tanah Ruoke. Jika saya menang, Anda harus berlutut dan minta maaf kepada saya. Bagaimana? Pak Cheng, Baiklah. Setuju. Tapi kalau kamu kalah, Aku kalah, juga bisa minta maaf padamu. Kamu hanya dokter hewan kecil. Siapa yang peduli dengan permintaan maafmu? kamu. kalau Tuan Cheng kalah, aku maaf kalian. Dan berjanji, tidak akan ikut campur urusan keluarga Su lagi. Tidak akan ikut campur urusan Su lagi. Setuju. Kita pergi. Hei kamu. Nona Su, kenapa kamu begini? Kalau kalah, bukankah tak ada kesempatan lagi? Lomba ini memang pertarungan terakhir. Kalau Su Xingyuan jadi pemimpin, pasti tidak akan membiarkan lebih baik kita berjuang melawannya.
Lagi pula, aku percaya padamu. Pasti tidak akan membiarkan aku kalah. Aku Betul. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Hei saudara. Aku lihat tulangmu aneh sekali. Tolong sampaikan pesan untukku. Jangan hanya melihatku. Cepat beli tanah ini. Oh iya. Sekalian cari tahu. Di mana tanah yang dibeli Su Xingyuan? Su Rook. Kali ini kamu cari masalah sendiri. Jangan salahkan aku. Terakhir kali kamu bilang soal tanah itu, selesaikan dokumennya secepat mungkin. Sambil jalan. Bantu Su Rook urus dokumennya. Jangan nanti mereka pakai alasan dokumentai. Untuk tunda waktu. Tenang Pak Su, sudah beres. Grup Zhao kami baru dapatkan tanah itu hari ini. Hari ini dialihkan kepadamu. Bagus. Tenang saja. Selama Su Xingyuan punya daging untuk kamu pasti kebagian kuahnya. Kedua tuan, lama tak jumpa. Astaga. Akhirnya kamu datang. Aku rindu padamu tak bisa makan. Hah? Jangan pura-pura. Kamu itu bukan rindu padaku. Jelas sekali tubuhmu sudah pulih. Kenyang makan, pikirannya jadi senang. Bersemangat kamu, hah? Aku bilang, bro, ada bau perempuan lain di tubuhmu. Kelihatannya banyak cewek di rumahmu. Bagaimana? Kau bawa aku ke rumahmu untuk melihat-lihat. Baiklah. Aku ini terkenal sebagai pengurai masalah di sekitar sini. Tak ada anjing jantan. Mampu keluar dari klinik hewan peliharaan. Bagaimana? Perlukah katakan keponakanmu? Lain kali bawa kamu ke toko saya untuk bermain. Dasar manusia. Aku ingin jadi teman, tapi kamu malah mengincar telurnya. Tuan Cheng. Sepertinya, punya hubungan baik dengan pamanku. Bawa paman saya nanti saat kamu pergi. Biarkan menginap di rumahmu beberapa. Oke, tapi... Jangan begitu, keponakan. Pria itu bukan orang baik, aku tidak mau. Hei kamu. Apa paman kedua kata? Dia sangat senang. Dr. Chung, Otaidak. Dr. Chung, bagaimana? Siap minta maaf sambil berlutut? Bagaimana? Siap minta maaf sambil berlutut? Pak Su ingat perjanjian kita. Bagus sekali. Khawatir nanti kamu lupa ingkar janji. Ternyata, saya bisa tenang sekarang. Sudah lama kita kenal. Satu-satunya yang tak pernah berubah adalah mulutmu. Masih sama kerasnya. Mungkin ini terakhir kalinya kamu bersikeras. Tenang, semuanya sudah kuatur. Saat dia berlutut minta maaf, aku akan siarkan langsung. Seluruh rakyat akan melihatmu berlutut dan meminta maaf. Kenapa kalian tertawa? Kurang ajar. Kalian menganggap keluarga Su seperti pasar? Tidak berani, tidak berani. Ayah, kenapa kau datang? Bagaimana menurutmu? Saudara dan teman-teman sudah datang semua. Cepat masuklah. Humph. Mari kita masuk. Saudara dan teman-teman. Sudah lupa? Hari mulai proyek di lokasi yang kami pilih dengan Su Xingyuan. Ini adalah hari menentukan pewaris keluarga Su.
Su Xingyuan membujuk ayahku mengundang banyak teman dan kerabat untuk hadir sebagai saksi. Benar-benar cari masalah sendiri. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Semuanya. Terima kasih banyak atas kedatangan kalian semua. Seperti yang kalian tahu, saya Su Yuntian. Mengurus urusan keluarga bertahun-tahun. Akhir-akhir ini usia saya sudah lanjut, tenaga tidak seperti dulu. Jadi saya berencana, dari dua anak saya ini, memilih salah satu sebagai penerus. Meski mereka semua adalah anak-anak saya, namun posisi penerus Su ini menyangkut nasib seluruh keluarga. Jadi, yang berbakat harus ambil peran. Beberapa hari yang lalu, Mereka berdua, kakak dan masing-masing membeli tanah. Dan hari ini adalah hari proyek dimulai. Jadi kami mengundang semua orang. harapan untuk sahabat dan keluarga. Buat penilaian yang adil. Siapa yang mendapat lahan dengan nilai lebih tinggi dan keuntungan lebih besar, dialah penerus keluarga Su. Pewaris. Rook. Kita lihat milikmu dulu. Oke, ayah. Bukankah ini tanah kosong di sebelah barat kota? YK. Lahan ini jangankan dibeli. Dikasih gratis aku tidak mau. Apakah putri tertua keluarga Su gila? Kalian, Jangan terburu-buru, biarkan peluru terbang dulu. Ruko. Tanah ini. Berapa uang yang kamu habiskan untuk membelinya? Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang. tanah ini bernilai 1 miliar. Hanya menghabiskan 30 juta. Kamu beli tanah tandus ini, jangan bilang untuk bangun rumah. Bahkan kalau gratis pun nggak ada yang mau ambil proyek ini. Orang lain nggak bisa bangun rumah, bukan berarti bisa. Ayah, dengar adik bicara ini, jelaskan ini ngawur banget. Sudah, banyak orang di sini. Jangan bikin malu. Rook. Katakan yang sebenarnya. Apakah ada yang menipumu? Untuk membuatmu membeli tanah ini. Tidak. Saya ingin membelinya sendiri. Paman Sonntag. Aku tahu. Itu adalah dokter hewan bernama Cheng Yi. Dia memaksa Nona Su untuk membelinya. Jadi itu Mr. Cheng. Kau menyelamatkan adikku terakhir kali. Belum sempat mengucapkan terima kasih. Saya tidak berharap untuk melihat Anda lagi. TNSO. Itu hanya sebuah kebetulan. Aku membuat beberapa saran untuk Nona Su. Sepertinya Ten Ching menyalahkanku. Dia tak membayarku karena telah menyelamatkan nyawa kakakku. Ayah, ini tak ada hubungannya dengan TN. Oh, Guru Su. Kau salah paham. Bahkan, Nona Su membeli tanah ini. Ini bernilai setiap sen. Kau bahkan bisa mengatakan itu adalah bagian dari real estate utama yang dia dapatkan dengan cuma-cuma. Bisa dibilang seperti dapat lahan emas secara cuma-cuma. Dari mana asal anak muda ini? Sepertinya dia dokter hewan. Tanayang Dibli Nona Bezar Keluarga Su, Diabantubeli. Anak ini berakhir buruk, mengelabui Su 30 juta. Ayah. Anak ini menjelabui kita keluarga Su 30 juta, kita tidak boleh melepaskannya. Tidak. Ayah, tanah ini relah beli sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Cheng. Nona Su, sebenarnya, kamu tidak perlu menutupi untukku. Benar. Aku yang menyarankan Nona Su membeli tanah ini. Namun sebentar. Tanah lama terbengkalai. Bagaimana kalian tahu? Ini tidak berubah? Anak pintar. Jadi, saya kasih tahu kamu, tanah ini dulu pernah dibangun rumah 2 kali. Tapi kedua rumah itu kena serangan rayap. Jadi bagian berbahaya. Nggak bisa ditinggali. Coba Anda lihat baik-baik.
Di lokasi ini. Mana ada rayap? Gimana mungkin? Gimana mungkin? Jangan-jangan terlalu lama terbengkalai, sampai rayap pindah rumah? Keluarga Su kali ini benar-benar beruntung dengan tanah ini. Nilainya 10 miliar. Keberuntungan yang luar biasa. 30 juta. Menjadi 10 miliar. Tuan Muda Su. Sepertinya. Kamu harus sujud minta maaf padaku. Dokter hewan kecil. Jangan senang dulu. Kali ini aku buat kamu kalah sepenuh hati. Ayah. Giliran saya. Ayah lihat. Ini tanah yang saya pilih. Ini adalah lokasi strategis di provinsi kita. Bulan lalu selesai penggusuran. Menurut harga tanah saat ini, tanah ini setidaknya bernilai 2 miliar. Menurut harga tanah sebelumnya, tanah ini bernilai 2 miliar. 2 miliar, langkah besar sekali. Tentu saja, ini lokasi emas terbaik di provinsi. Benar. Aku juga tertarik pada tanah ini. Tapi waktu itu, aliran kas perusahaan sedang tiket. Ayah, tanah ini lebih berharga dari yang aku beli, tapi penting siapa yang untung lebih banyak. Area emas yang sangat berharga ini pasti mahal kalau mau dibeli. Bahkan harus beli dengan harga yang lebih tinggi. Ayah. Shingyuan. Berapa kamu biar untuk tanah ini? Sejujurnya, ayah, Saya beli dengan harga sama seperti adik semua 30 juta. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tanah ini awalnya dibeli oleh grup Zhao kami. Aku bisa bersaksi. Tuan Su. 30 juta untuk membeli tanah ini. Selain itu, tidak ada syarat tambahan apapun. Tuan Cheng. Dari mana asal percaya diri Anda? Kau pikir bekerja sama dengan Zhao Yinghua? Mengandalkan kecurangan mengalahkanku? Kau keras kepala bebek mati. Sekarang ini, apa hakmu untuk mencari-cari kesalahan? Emersu bisa membeli tanah ini dengan harga murah dari suamiku karena dia punya kemampuan. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa memberikan gadis bermarga Su itu seluruh daerah emas. Kalau kamu tidak puas, kamu bisa memberikan gadis bermarga Su itu seluruh daerah emas. Sombong sekali beraninya menghina Putri Su Yuntian. Maaf, Paman Su. Aku cuma bicara tanpa pikir. Maaf, aku tidak sengaja. Ayah. sekarang ayah bisa umumkan hasilnya. Adik. Aku tahu di dalam hati kamu tidak puas. Tapi ujian pueris keluarga Su menguji kekuatan keseluruhan. Jangan khawatir. Kakak selalu akan menolongmu. Yakinlah. Aku tahu ada rasa kesal di hatimu. Tapi kali ini, kakakmu benar. Meski tanah tandus yang dibeli ini, memberi kita kejutan. Keluarga Su bertahan hingga kini, dan tidak pernah merosot. Mengandalkan bisnis yang jujur. Bukan dengan bertaruh yang berisiko, seperti berjudi. Tidak akan bertahan lama. Pak Su. Apakah Anda tidak terlalu cepat menyimpulkan? Proyek Pak Su bahkan belum dimulai. Pak Cheng. Sudahlah. Terima hasilnya. Maaf kali ini menyusahkan Anda. Saya tahu dokter hewan kecil ini tidak akan puas. Gak apa-apa. Aku akan buat kamu kalah dengan puas. Ayo mulai. Ini apa sih? Ini lokasi emas di provinsi. Ayah. Belum pernah dengar ada rayap atau tikus.
Kok bisa ada banyak rayap? Ini gimana ceritanya? Bos, di lokasi proyek ada banyak rayap. Begitu kenakaya, langsung keluar. Gak bisa kerja kayak gini. Kalau dipaksa bangun rumah, nanti dimakan rayap, jadi berbahaya. Cepat bawa TV ke bawah sini, semut-semut jadi milikmu. Dia yang telah membantu saya. Hei, anak muda, ini bukan rencanamu? Trik ini membuat seluruh kaki ayam keluargaku di masa depan habis. Bukan aku. Jangan fitnah aku ya. Masih berpura-pura. Tadi malam seorang pemuda bertato di dekat sini bilang padaku. Ada orang menyuruh Raya pindah rumah. Aku langsung curiga itu kamu. Tato lengan. Rumah di daerah kaya. Kenapa preman masuk? Kurang pengetahuan. Aku bicara tentang kucing belang di kompleks. Dia keluyuran seharian, nggak ada pekerjaan tetap. Kerjanya cuma bikin berantem sama kucing anjing lain. Kucing liar ya. Kucing liar ya. Pak Cheng. Semua ini pekerjaanmu, kan? Nona Su, kamu bercanda. Mana mungkin aku bisa membuat daerah komersial yang mahal ini? Penuh dengan rayap dalam semalam? Bukan, bukan. Meskipun kamu menyangkal, aku tahu itu kamu. Kamu lupa. Waktu di lokasi proyek, saat berbicara dengan Raya, aku ada di sana. Baiklah Cheng Yi. Seharusnya aku tahu sejak awal ini semua ulahmu. Diam. Di wilayah keluarga Su. Siapa kamu berani bicara seperti ini? Tuan Su. Anda bisa mengumumkan hasilnya sekarang. Tuan Cheng. Kamu yakin ini bukan ulah manusia? Pak. Tidak peduli dari mana rayap ini, tanah yang dibeli kakakku tidak bisa dikerjakan. Jangan bilang 30 juta, bahkan jika untuk orang lain tidak ada yang ambil proyek ini. Jadi, bisnisnya merugi. Omong kosong, ada rayap di sini. Ini kawasan paling ramai di provinsi. Mana mungkin merugi? Benar. Tanah ini dibeli oleh Zhao Group dengan harga 2 miliar. Sekarang tanah sudah naik banyak. Bahkan dijual dengan harga biasa pan lebih untung daripada kalian. Tunggu. Bahkan dijual dengan harga biasa pan lebih untung daripada kalian. Saya bilang, kenapa kamu baik hati? Menjual tanah keluarga bernilai 2 miliar murah padaku, ternyata kamu menggali lubang untuk Tuan Susu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin membantu memenangkan perlombaan. Oh, Jadi, Bos Su menghabiskan 30 juta membeli lahan ini. Sebenarnya ingin bermain curang secara diam-diam. Berusaha untuk curang dalam pertandingan. Aku pikir tuan muda Su pintar berbakat. Tak disangka, ini Zantivara bagi kita. Meskipun dalam persaingan bisnis, bergantung pada keahlian, tapi tidak sampai berbuat curang, kan? lihat apa yang kau lakukan. sudah cukup. Sekarang aku umumkan. Puras keluarga Su. Hasil dari kompetisi ini. Pemenangnya adalah Su Rook. Rook. Mulai hari ini, kau adalah Puras keluarga Su kami. Mulai besok, kamu datang ke perusahaan. Aku akan secara bertahap menyerahkan bisnis perusahaan padamu. Terima kasih, Ayah. Tunggu dulu. Apa lagi yang kamu mau? Pak Su. Aku berpikir, apa kamu lupa sesuatu? Cheng Yi, jangan berlebihan. Hai, Cheng. Berikan ruang bertemu kembali, jangan keras. Diam. Keluarga kecil Zhao. Berani menyusahkan tamu saya di wilayah keluarga Su, beraninya. Su Rook. Mempersulit saudara kandung demi orang luar? Su Xingyuan, jangan lupa. Bukan hanya adikmu, juga pewaris keluarga Su.
Saya lebih peduli tentang reputasi keluarga Su daripada hubungan saudara. Kamu ingin saya berlutut dan menghormati dokter hewan. Sujud menyentuh kepala. Ayah, bukan aku mempersulit kakakku sendiri. Taruhan antara dia dan Tuan Cheng. Kalau dia kalah, harus sujud mengakui kesalahan, menyentuh kepala dan minta maaf. Harus sujud mengakui kesalahan, menyentuh kepala dan minta maaf. Karena itu taruhan yang kamu setujui sendiri. Maka kamu harus menyelesaikannya. Keluarga Su, kami selalu menepati janji. Su Xingyuan. Kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Baiklah Chang'e. Harap tidak menyesali tindakanmu hari ini. Merasa menyesal. Lihat ada apa ini? Anak itu sudah selesai. Tuan Su jelas bukan orang yang murah hati. Bilang berlutut dan langsung berlutut, lihat bagaimana itu. Sekarang aku bantu balaskan dendamu. Melakukannya demiku. Tentu saja. Tidak ada hari raya, mengapa suruh dia bersujud? Aku juga tidak punya angpau untuk dia. Su Xingyuan. Cepat bersujud minta maaf. Sahabat baik, aku tahu aku tidak salah melihat dirimu. Adikku hari ini. Kenapa kelihatan begitu senang? Chang'e. Aku ingin kamu mati. Tuan Cheng. Terima kasih banyak kali ini. Tidak masalah, bantu sedikit saja. Aku tidak suka Su Xingyuan. Bagaimanapun. Kali ini jika tidak ada, aku pasti tidak akan bisa mengalahkan Su Xingyuan. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalan? Katakan saja. Selama aku bisa melakukan, aku pasti tidak akan menolak. Benar-benar. Kalau begitu aku tidak sungkan ya. Dia tidak mungkin mau cium aku, kan? Tidak bisa, sekarang tidak bisa. Sudah tidak bisa? Bukankah kamu bilang selama bisa dilakukan? Tidak akan menolak? Hal seperti ini, aku perlu waktu untuk bersiap. Baiklah. Aku bicara dengan rayap-rayap. Biar mereka bertahan sebentar lagi. Bicara tentang apa? Sebenarnya aku ingin, tolong bantu saya membeli tanah Su Xingyuan. Lokasi yang strategis. Saya akan menyingkirkan semua rayap. Aku akan menyuruh rayapnya pindah, sebuah rumah sakit hewan berskala, rumah sakit hewan peliharaan. Apa? Itu dia. Itu saja. Itu ide Anda, pecundang, sekarang sudah selesai. Keluarga Su jadi milik Su Ruoke. Tuan Su. Grup Zhao juga mengalami kerugian besar kali ini. Tanah senilai 30 juta itu menghabiskan hampir semua arus kas kami. Awalnya berharap Anda bisa membantu setelah mewarisi. Sekarang di luar semua mencari saya untuk meminta uang.
Apa hubungannya dengan saya? Tuan Su. Tidak bisa menyaksikan tanpa membantu. Saya harus bagaimana caraku selain tanah rusakmu itu, aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan bank pun tidak mau jika digunakan untuk hipotek. Halo. Halo. Baik. Aku mengerti. Pak SU. Itu perempuan yang Atiu Suruk. Dia ingin menggunakan 30 juta. Beli tanah rusak saya ini. Pak SU. Ini kesempatan, lo. Coba pikirkan. Kalau wanita itu mau tanah ini, kita bisa gunakan kesempatan ini untuk mengundangnya ke lokasi proyek. Lalu, nanti saatnya, posisi pewaris tetap akan menjadi milik Anda. Baik. Lakukan sesuai dengan yang kamu katakan. Pak Esu. Itu Suruke seringkali menghina saya karena dia anak orang kaya. Kamu harus bantu saya balas dendam. Saya akan bantu kamu. Dan juga Cheng Yi. Saya harus buat dia menyesal seumur hidup. Tunggu. Orang bodoh takkan pernah menyangka. Saya beli tanah ini dan berikan kepadanya. Pingin lihat ekspresinya tahu beritanya. Pemuda yang gak ngerti romantisme. Pengen buka klinik hewan. Merawat binatang. Gak ada aku sama sekali di hatinya. Benar-benar bodoh. Adik kesayanganku. Kamu datang cepat sekali, ya. Jangan banyak bicara. Su Xingyuan, di mana kontrak dan dokumen tanah? Jangan khawatir, adikku, kakak sudah siapin semuanya buatmu. Kelihatannya pemulihan berjalan bagus. Cuma agak berat nih. Hei, kamu harus kurangi usahakan jangan kencing, akan bengkak. Kamu manusia yang keterlaluan. Dendam pembongkaran bom, aku kucing ingat. Aku kucing tidak akan berhenti denganmu. Kamu biasanya menjilat padanya. Akhirnya tetap saja tidak bisa menghindari itu. Terima nasib, lihat betapa beraninya aku. Besok giliranmu untuk operasi. Mulai malam ini, kamu harus puasa minum dan makan. Saya tidak peduli tentang makan minum. Tapi besok harus menjinakkan bom. Bisakah kamu mengatur beberapa gadis malam ini untuk bahagia sebelum akhir? Anjing bodoh kamu. Mengatakan punya martabat. Tidak tahu malu. Bisakah kamu mengatur beberapa gadis malam ini untuk bahagia sebelum akhir? Anjing bodoh kamu. Mengatakan punya martabat. Tidak tahu malu. Kalian lanjut bicara, saya pergi dulu. Wang. Bocah nakal. Ada masalah besar. Paman. Kenapa kamu di sini? Bocah, ada masalah besar? Su Xingyuan yang ya. Membujuk Putri Ruoke ke lokasi konstruksi. Ingin membunuhnya. Cepat cari cara menyelamatkannya. Apa? Ada apa, Ruoke? Sekarang kamu merasa takut. Ini adalah lokasi konstruksi. Jika terjadi kecelakaan di sini, siapa memimpin keluarga Su di masa depan? Su Xingyuan, aku sarankan jangan bertindak sembrono. Pewaris keluarga, ada kejadian tak terduga. Kau pikir ayah bodoh? Saudara perempuanku yang bodoh. Kau belum pernah dengar cerita Xuan Wu Gate? Perebutan putra mahkota selalu seperti ini. Apa yang mau kamu lakukan? Orang tua, ada kau dan aku, 2 anak.
Kalau terjadi sesuatu padamu, Siapa yang akan jadi pewaris keluarga Su? tangkap dia untukku. Suruk. Sudah lama aku nggak suka kamu. Sok tinggi sok berkuasa. Cuma karena kamu punya latar belakang bagus, kamu remehkan aku kan? Hari ini, aku akan buat kamu merana. Ah. Hei anak muda, Cepatlah sedikit. Aduh Pak Dihai. Mobil listrik di kecepatan maksimal. tapi tidak lebih cepat, tidak akan keburu. Jangan khawatir, aku sudah mengirim bantuan untuk melindungi Ruoke. Aku akan membuatmu menderita. Ah, jangan dekati aku, menjauh. Menjauh, menjauh. Itu dia si bodoh. Dia datang. Kalian masih bengong? Cepat kejar. Ya, Pak Su, Apa baru saja terjadi? kau tanya aku, bagaimana aku tahu? Pihak Hasu, mari kita pergi sekarang. Saya khawatir orang-orang datang. Ayo pergi. Pergi kemana? Jika Suruo tidak tertangkap, keluarga Zhao akan seperti aku, tidak punya tempat meninggal. Cepat kejar. Suruo, Jangan salahkan karena buruk padamu. aku juga terpaksa. Hari ini kamu tidak bisa menyentuh dia. Cheng Yi. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Kenapa baru datang? Bikin aku ketakutan sekali. Tidak apa-apa. Selanjutnya serahkan padaku. Orang-orang yang menyakitimu. Tidak ada yang bisa lolos. Serahkan padaku. Orang-orang yang menyakitimu. Tidak ada yang bisa lolos. Semua ini adalah perbuatanmu. Benar. Saya bilang pada kalian. Saya bisa berbicara dengan hewan, tapi kalian tidak percaya. Chengi, Ternyata kamu lagi. Wah. Ternyata Tuan Su tidak digigit burung. Sayang sekali. Burung kota terlalu sedikit. Tuan Su terlewat. Kamu dokter hewan kecil. Mau biarkan kamu hidup beberapa hari. Selesaikan Suruk dulu, baru kemudian urus kamu. Tidak disangka. Kamu datang mencariku sendiri. Su Xingyuan. Awalnya aku berpikir, jika mengakui kesalahanmu jujur, aku akan memberimu kesempatan. Tapi karena kamu mencari masalah sendiri, jangan salahkan aku. Meskipun bisa mengendalikan hewan, lalu apa? Jangan-jangan. Kau benar-benar pikir beberapa burung bisa melawanku. Mimpi saja. Tangkap mereka. Kenapa bengong? Seranglah dia. Tuan muda, ayo maju. Apa yang kau lihat? Cepat bunuh anjing itu. siapa berani melukai adik keduaku? Kau lihat apa cepat bunuh anjing ini untukku. Siapa berani menyakiti adik keduaku? Ayah. Ayah. Tolong ayahku. Aku salah. Tolong aku.
Adik kedua, cukup, kembali. Tuan Cheng. Ini. Tuan kedua. Setelah marah selesai, kembalilah. Di toko saya banyak adik-adik yang menunggu kamu. Nak, kamu sudah berjanji. Hari ini, Tuan Anjing akan menunjukkan pedang. Tenang saja. Bukan hanya adik-adik dari dalam negeri, ada juga gadis asing. Semua untuk kamu. Ayah, Kamu anak durhaka. Ini keterlaluan membuat mabuk. Bagaimanapun juga, saya adalah ayahmu. Semua orang tua di dunia ini tidak pernah membenci anak-anak mereka. Tapi, kamu tega menyakiti adikmu sendiri. Tak kesangka. Kamu orang yang begitu kejam. Kali ini, meskipun adikmu bersedia memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. ayah, Bawa mereka pergi. Paman Su. Ini masalah, tidak hubungannya dengan saya. kamu Zhao. Karena kamu, jadi seperti ini. Kalau bukan karena ide-ide burukmu, apa aku akan sampai di titik ini? Chingi. Kudai bohongi Zhao Inghua. Aku tidak sengaja. Tolong selamatkan aku. Kau wanita jalang, kau yang menggoda duluan. Bukan aku. Cukup. Kalian imut. Pergi. Jangan cemari mataku. Jangan bengong. Bawa pergi. Tuan Cheng, hari ini beruntung ada kamu, kalau tidak putri kecilku pasti. Pak Su, tidak perlu sungkan. Saya sudah menyinggung Su Xingyuan. Dia takkan melewatkan saya. Bagaimanapun juga, kamu adalah penyelamat keluarga Su kami. Oh iya, saya dengar. Kamu akan mendirikan rumah sakit hewan di sini. Kalau begitu, biarkan saya yang memutuskan. Tanah ini, beri ke kamu. Tuan Su. Awalnya aku berpikir, kalau Nona Su bisa beli tanah ini, bangun rumah sakit hewan di atasnya. Kalau dikasih ke saya, tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Ayahku sudah bilang kasih ke kamu. Ambil saja. Ke sini. Untuk beli tanah ini dari Su Xingyuan buat kamu. Tapi, tanah ini murah karena ada rayap. Nanti setelah aku usir, harganya pasti. Lalu kenapa? Mengusir rayap keahlianmu. Jangan ditolak. Bagus. Kalau Pak Cheng tetap tidak mau, aku akan ambil kembali tanah ini. Jadikan tanah ini sebagai mas kawinnya Ruoke. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kenapa? Pak Cheng masih enggan menerima tanah ini untuk bangun rumah sakit hewan? Mau kok. Aku mau kok. Wang, kamu anak nakal. Tidak bersama orang tua ini. Sepertinya, Tuan Cheng setuju jadi menantuku. Menantu ya? Benar-benar bodoh. Aku. Aku bersedia. Wah, malam-malam disuguhin cinta begini.